Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang selalu ditanyakan dalam brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman 3. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan wa saumu asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Rawi Ahmad. Dari Abu Qatadah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan, yang dihapus itu dosa-dosa yang bagaimana? Apakah dosa seluruhnya, yakni dosa besar dan dosa kecil, Ustaz? Di situ Nabi tidak menjelaskan. Ya sudah begitu saja. Apa dosa besar, apa dosa kecil tidak dijelaskan di situ. Maka kalau saudara sudah puasa Arafah itu sudah tidak punya dosa semua itu kan? Sudah tidak punya dosa semua, harus dihapuskan semua. Ya. Nah, kalau mati sudah puasa Arafah masuk surga, selanjut dosa. Maka di situ tidak dijelaskan apa dosa besar, apa dosa kecil. Ya, apalagi sebetulnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa puasa Arafah itu sangat ditekankan, disunahkan, ya, dan pahalanya besar sampai digambarkan seperti itu, nilainya besar bagi yang tidak sedang melaksanakan wukuf di Arafah untuk berpuasa. Apalagi halaman 4 hadis yang pertama. An Umairin maula Abdillah bin Abbasin an Ummil Fadl bintil Harisi anna nasan tamarau indaha yawma Arafata fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum huwa shaimun wa qala ba'duhum laisa bisaimin. Fa arsalat ilaihi bi qadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasharibahu. Rawahul Bukhari. Dari Umair maula Abdullah bin Abbas dari Ummul Fadl binti Al-Haris bahwasanya orang-orang berbantah di sisinya pada hari Arafah tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan sebagian lainnya berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Kemudian Ummul Fadl mengirimkan semangkok susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di atas untanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan dari Umair maula Abdullah bin Abbas. Yang dimaksud dengan maula di sini apa, Ustaz? maula bisa berarti budak, bekas budaknya. Tadi kan maula Rasulullah, bekas budaknya Rasulullah. Ya, maula bisa berarti penolong. Ya, dalam arti orang yang sangat dekat, yang sering dimintai pertolongan. Ya. Apalagi orang yang dekat gitulah. Berikutnya brosur halaman 6 masuk ke halaman 7. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumihi qala faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Umar radhiyallahu an radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wa bi bai'atina bai'atan qala fa suila an siyami dahri faqala la shama wa la aftara au ma shama wa ma aftara
Qala fa suila an shaumi yaumaini wa iftari yaumin. Qala wa man yutiqu dzalik. Qala wa suila an shaumi yaumin wa iftari yaumaini. Qala laita annallaha qawwana lidzalik. Qala wa suila an shaumi yaumin wa iftari yaumin. Qala dzaka shaumu akhi Dawud alaihi salam. Qala wa suila an shaumi yaumil isnain. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu aw unzila alayya fihi. Qala wa qala shaumu salasatin min kulli syahrin wa ramadana ila ramadana shaumud dahri. Qala wa suila an shaumi yaumi arafata. Wa qala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Qala wa suila an shaumi yaumi asyura. Wa qala yukaffiru sanatal madiyata. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian Umar berkata, "Kami ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, dan baiat kami sebagai baiat." Abu Qatadah berkata, lalu beliau ditanya tentang puasa terus-menerus. Maka beliau bersabda, tidak ada puasa terus-menerus dan tidak ada berbuka terus-menerus, atau tidak boleh berpuasa terus-menerus dan tidak boleh berbuka terus-menerus. Abu Qatadah berkata, lalu beliau ditanya tentang puasa 2 hari dan berbuka 1 hari. Beliau balik bertanya, siapa yang kuat melakukan yang demikian itu? Dan beliau ditanya tentang berpuasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Beliau bersabda, alangkah baiknya seandainya Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan demikian itu. Dan beliau ditanya tentang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Beliau bersabda, itu puasa saudaraku Dawud alaihi salam. Dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau bersabda, hari Senin itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus atau diturunkannya wahyu kepadaku. Abu Qatadah berkata, lalu beliau bersabda, puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Ramadan ke Ramadan adalah sama dengan puasa sepanjang masa. Abu Qatadah berkata, dan beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan beliau ditanya tentang puasa Asyura. Beliau bersabda, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, Ustaz? Padahal beliau cuma ditanya. Dan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Ramadan ke Ramadan adalah sama dengan puasa sepanjang masa. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya sudah jelas itu, coba kamu baca artinya lagi kan jelas. Itu tadi yang itu aja. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian Umar berkata, kami ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, dan baiat kami sebagai baiat. Ya kan? Mengapa cuma ditanya kok marah? Mungkin orang ini sampai meminta Rasulullah jadi marah itu menanyakan sesuatu yang mestinya tidak perlu ditanyakan. Ya. Oleh Rasulullah mungkin dipandang tidak perlu ditanyakan kok ditanya. Ya. Tadi kan banyak kan, ada puasa sambung menyambung dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi mengapa ditanya kok marah, tidak dijelaskan di situ. Tapi dari pertanyaan itu jelas bahwa
Rasulullah tidak berkenan tentang ditanya tentang puasanya Rasulullah. Ya. Bab puasa Rasulullah itu ada yang boleh diikuti, ada yang tidak boleh diikuti. Ya, ada yang tidak boleh diikuti. Seperti puasa wisol tidak boleh diikuti. Ya. Nah, maka orang ini mau ikut-ikut puasanya Rasulullah secara total kan tidak boleh. Ya. Mestinya yang dianjurkan, yang diserukan itu aja yang diikuti, yang tidak diserukan walaupun dikerjakan Rasulullah tapi tidak dianjurkan, tidak diserukan, tidak usah diikuti. Jadi segala sesuatu yang diserukan Rasulullah itulah ya. Tidak dijelaskan di situ mengapa marah. Mungkin gawe kita ditanya kok marah itu kan ya. Tapi dari uraian berikutnya tadi terus dibaca. Abu Qatadah berkata, lalu beliau ditanya tentang puasa terus-menerus. Maka beliau bersabda, tidak ada puasa terus-menerus dan tidak ada berbuka terus-menerus. Ya, ya kan? Jadi setelah tampak Rasulullah marah tadi, Umar menyatakan kesetiaannya lagi. Kami ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, dan baiat kami sebagai baiat. Janji setianya Umar kepada Rasul tidak berubah. Ya, walaupun tadi Nabi marah, tetap Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, baiatnya kepada Nabi tidak berubah. Nah, kemudian ada orang bertanya tentang puasa terus-menerus. Nabi menjawab tentang puasa terus-menerus itu. Ya, dia bersabda tidak ada puasa terus-menerus dan tidak ada berbuka terus-menerus. Tahu nggak puasa terus-menerus itu maksudnya gimana? Puasa terus ora tahu buka. Dan tidak ada berbuka yang terus-menerus. Buka terus ora tahu poso itu ya nggak ada. Ya. Terus atau tidak boleh berpuasa terus-menerus dan tidak boleh berbuka terus-menerus. Abu Qatadah berkata, lalu beliau ditanya tentang puasa 2 hari dan berbuka 1 hari. Beliau balik bertanya, siapa yang kuat melakukan yang demikian itu? Dan beliau ditanya tentang berpuasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Beliau bersabda, alangkah baiknya seandainya Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan demikian itu. Dan beliau ditanya tentang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Beliau bersabda, itu puasa saudaraku Daud alaihissalam. Dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau bersabda, hari Senin itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus atau diturunkannya wahyu kepadaku. Nah, ya, jadi pertanyaan sudah tadi, mengapa Nabi ditanya marah? Ada selanjutnya, Nabi ditanya tentang berpuasa tidak marah, menjelaskan satu secara rinci. Secara rinci. Tapi orang tadi bertanya tentang puasanya Rasulullah. Gitu. Bertanya tentang puasa Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa beliau. Ya, tentang puasa beliau, Nabi marah. Ya, karena memang tidak semua puasa yang dilakukan oleh beliau itu boleh dilakukan oleh umatnya. Maka jangan puasa yang dilakukan oleh beliau. Ya. Tapi puasa yang ditanyakan oleh panca tadi lah itu dijelaskan rinci. Bagaimana kalau puasa terus-menerus ya Rasulullah? Nabi jelaskan kan, tidak ada puasa terus-menerus itu nggak ada. Buka terus-menerus juga tidak ada. Ya. Lalu ditanya puasa 2 hari dan berbuka 1 hari. Nah, Rasulullah menjelaskan siapa yang kuat melakukan begitu? Berpuasa 2 hari, berbuka 1 hari. Tapi 1 hari puasa, terus 1 hari berbuka, tidak puasa maksudnya. 2 hari puasa. Nabi menjawab siapa yang kuat seperti itu. Kemudian ditanya lagi berikutnya,
Ya, beliau ditanya ketika ditanya ya, beliau ditanya tentang puasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Beliau bertanya apakah baiknya, sealangkah baiknya seandainya Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan demikian itu. Nah, lebih baik ya. Kalau bisa Allah memberi kekuatan, kita baik. Dan beliau ditanya tadi tentang puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Puasa Daud itu ya. Beliau bersabda, itu puasa saudaraku Daud alaihissalam. Jadi puasa Daud, bukan puasanya Nabi Muhammad, puasa Daud. Bagus itu. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, itu boleh ya. Terus beliau ditanya tentang hari Senin, tentang puasa hari Senin. Dia menjawab, itu hari kelahiranku, hari diutus aku diturunkan, hari diutus dan diturunkan wahyu kepadaku. Ya, Nabi diutus menjadi Rasul, Quran diturunkan pada Nabi itu pada hari Senin itu. Jadi ini puasa yang dilakukan oleh umatnya diterangkan. Tapi ketika ditanya tentang puasa Nabi, Nabi marah. Nah, ini puasanya Nabi bukan puasamu. Terus? Lalu beliau bersabda, puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Ramadan ke Ramadan adalah sama dengan puasa sepanjang masa. Ya kan? Puasa Ramadan sampai Ramadan, sampai itu puasa 3 hari setiap bulan. Ya, puasa Ramadan ke Ramadan sama dengan puasa panjang masa. Tiap 3 hari, tiap sebulan 3 hari. Maka Nabi menyarankan kan kalau bisa jangan ditinggalkan. Puasa 3 hari tiap bulan. Salat duha 2 rakaat. Ya. Salat witir sebelum tidur itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Dan Nabi Rasulullah menjelaskan puasa Ramadan ke Ramadan 3 hari tiap bulan seperti puasa sepanjang masa. Terus Abu Qatadah berkata, dan beliau ditanya dengan puasa hari Arafah. Beliau bersabda, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan beliau ditanya tentang puasa Asyura. Beliau bersabda, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, sudah jelas kan? Jadi tentang mengapa Nabi ditanya kok marah. Nah, mungkin ini yang ditanyakan bukan puasa untuk dirinya, tapi bagaimana puasa Nabi. Nah, itu yang memancing beliau marah tadi. Jadi jangan tanya bagaimana puasa Nabi. Bab umatnya tidak boleh puasa wisol. Puasa wisol itu puasa apa? Sambung, puasa ngebleng nek cara Jawa. Ya. Nah, Nabi melakukannya itu. Nabi melakukannya. Nah, tetapi itu untuk Nabi, umatnya tidak boleh melakukan seperti itu. Apalagi dari hadis yang sama, apabila saya rutin puasa Daud sehari puasa dan sehari buka sampai beberapa tahun, kira-kira pahala yang saya terima seperti apa, Ustaz? Tidak tahu saya. Pahala kok dikira-kira itu. Ya, pahala kok dikira-kira. Yang jelas puasa sehari puasa tidak, sehari puasa sehari tidak puasa, itu puasanya beda. Itu puasa yang paling adil. Ya, paling adil. Baik dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ini. Pahalanya seberapa? Tidak tahu. Wong itu yang memberi pahala itu Allah, kok tanyakan pada saya. Ya, kalau ada pahalanya, kamu puasa Ramadan aja kadang-kadang nggak ada pahalanya kok. Dapatnya hanya lapar dan haus. Maka itu puasa itu nggak bisa orang lain menilai wah di puasa ini pahalanya sekian. Wah si bar Ramadan itu kabeh bersih dosa semua kembali pada fitrah kan itu kan. Katanya diterangkan wis bar Ramadan Idul Fitri terus fitrah semua tidak punya dosa semua.
Ya ta? Mula terus berlomba-lomba gawe nesuk poso neh Idul Fitri neh fitrah lagi gitu kan. Nah, aja omong eling-eling ganjarane gede. Tapi Nabi juga mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat nilai puasa, dapatnya hanya lapar dan haus. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi hal-hal yang menyebabkan batalnya atau rusaknya nilai puasa harus dihindari juga, antara lain berkata bohong, berkata dusta, ya, melakukan perbuatan dusta, perbuatan bohong, itu semuanya merusak nilai. Lapar hausnya didapat, tapi nilai puasanya nggak didapat. Jadi jangan pegang hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Hadis itu memang betul. Barang siapa puasa di bulan Ramadan didasari iman dan hanya mengharap pahala atau ridhonya dari Allah saja, dosa-dosanya yang lalu diampuni semua. Ada orang berpendapat mengenai rampung puasa Ramadan ora di dosa gitu. Tapi juga harus diingat hadis Nabi yang mengatakan itu tadi kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atasi. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa Ramadan tetapi tidak mendapat nilai puasanya kecuali hanya dapat lapar dan haus. Puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah tujuannya supaya kamu menjadi orang bertakwa. Berarti orang yang melaksanakan puasa Ramadan tercapai tujuannya lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah, lebih mencintai Al-Quran, ya, dalam mengatur kehidupannya. Karena tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Sedang penuntun menuju ketakwaan itu hanya Al-Quran. Fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafaraqu bihum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, ya dah. Tujuan puasa Ramadan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya untuk berpuasa Ramadan itu menjadi orang bertakwa. Quran diturunkan oleh Allah, tujuannya juga supaya menjadi orang bertakwa. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sama kan? Dan mewasiatkan kamu untuk mengikuti Quran dan Sunnah itu, ya, untuk itu Al-Quran itu supaya kamu menjadi orang bertakwa. Maka kalau tujuan bertakwa untuk tujuan Ramadan untuk bertakwa, ya, harus lebih giat, lebih serius mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah, kalau tujuan puasa Ramadan itu bertakwa. Lihat Quran dikaji aja sudah benci, nggak suka, mana mungkin bisa tercapai tujuanmu? Tujuan takwa itu, ya, tujuan apa? Puasa itu takwa, sedang jalan menuntun ketakwaan itu Quran. Nah, Quran dikaji aja nggak suka, apalagi diamalkan. Kalau kamu nggak suka Quran dikaji, bagaimana kamu mengamalkannya? Paham aja tidak. Nah, ini nggak mungkin puasa bisa tercapai tujuannya. Nah, orang semacam ini dapatnya hanya lapar dan haus. Apalagi, maka agama tidak bisa dikaji sepotong-sepotong, harus secara keseluruhan. Apalagi yang halaman 8, Ustaz. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattun illa ramadana wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi sya'bana. Rawahu Muslim. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata,
adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sehingga kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berbuka. Dan apabila beliau tidak berpuasa, kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh, melainkan di bulan Ramadan. Dan tidak pernah saya lihat beliau memperbanyak puasa pada bulan lain seperti bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sehingga kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berbuka, dan apabila beliau tidak berpuasa kami mengira seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa. Jadi Nabi itu kalau berpuasa terus menerus, hari ini puasa, besok puasa, besoknya puasa terus, beberapa hari puasa terus, seolah-olah tidak ada hari untuk berbuka. Artinya hari berbuka itu tidak berpuasa. Tetapi kalau saya melihat Nabi tidak berpuasa, seolah-olah tidak pernah, ya tidak pernah berpuasa. Kalau sedang melihat Nabi berbuka di sini maksudnya tidak berpuasa, ya seolah-olah tidak pernah berpuasa, tiap hari tidak puasa terus. Nah itu. Misalnya bulan ini saudara puasa, terus beberapa hari puasa, terus sepertinya puasa terus menerus, nggak ada hari berbuka. Tapi kalau dikiranya kalau sedang melakukan tidak berpuasa, ya tidak berpuasa, berbuka terus artinya tidak puasa, seolah-olah tidak pernah berpuasa, gitu. Maksudnya apa? Bulan Sya'ban itu kan tadi menyangkut dengan bulan Sya'ban. Nabi itu ketika bulan Sya'ban berpuasa seolah-olah mau puasa terus. Bulan Sya'ban itu tidak ada hari berbuka. Tapi ketika Nabi sedang berbuka, tidak berpuasa maksudnya, seolah bulan Sya'ban itu tidak ada hari puasa, berbuka terus. Nah, maka terus disimpulkan situ, bulan yang paling banyak dilakukan berpuasa oleh Nabi ialah bulan Sya'ban, tetapi tidak sampai 1 bulan penuh. Jadi bulan-bulan yang harinya banyak digunakan berpuasa itu bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan terus 1 bulan penuh. Tapi selain bulan Ramadan, bulan yang paling banyak digunakan hari-hari berpuasa itu bulan Sya'ban. Sampai seolah-olah ketika Nabi berpuasa itu tidak pernah berbuka, hari itu puasa terus, ya, seperti bulan Ramadan. Tetapi tidak sampai genap 1 bulan seperti bulan Ramadan. Itu Nabi. Kalau kita kan tidak. Bulan Sya'ban itu puasanya tanggal berapa? Ya, nisfu Sya'ban kan itu kan, nisfu itu berapa? Tengah bulan. Jadi puasa nisfu Sya'ban ini puasa tanggal 15 bulan Sya'ban. Biasanya kita kan nisfu Sya'ban, oh gitu 15 ruah gitu poso. Dan Nabi bulan Sya'ban itu seolah-olah tidak ada hari berbuka, puasa terus. Tetapi tidak genap 1 bulan. Maka sahabat Nabi menjelaskan, bulan selain bulan Ramadan yang paling banyak dilakukan puasa Nabi yaitu pada bulan Sya'ban, tetapi tidak sampai 1 bulan penuh. Itu maksudnya begitu. Apalagi? Apakah ada larangan saya sedang menjalankan puasa sunnah terus menghadiri undangan resepsi pernikahan, Ustaz? Ada apa? Tanyaan gimana? Apakah ada larangan saya sedang menjalankan puasa sunnah terus menghadiri undangan resepsi pernikahan? Oh, tidak ada larangan. Nah, undangan resepsi pernikahan kamu diundang datang boleh. Terus disuguh makan boleh nggak? Boleh. Setelah suguh makan nanti puasa lagi apa enggak? Batal gitu loh.
Jadi kalau undang pernikahan kamu puasa sunnah diundang, ya, kan ya boleh aja kamu diundang, datang boleh, makan ya boleh. Tapi nek wis makan aja terus poso, batal puasanya. Kamu datang juga boleh, nanti disuguh makan, ya dengan dia makan, ram ditawani loh kok enggak makan, maaf saya sedang pas puasa sunnah ini ya. Ya maka puasa ya boleh, tidak puasa ya boleh. Kan dicontohkan Nabi ketika itu sedang berpuasa, kemudian tanya, ada istrinya Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ada sahabat yang mengantarkan makanan enak, ya, ais itu roti yang dibuat dari apa itulah, pokoknya satu makanan yang enak, coba bawa kemari. Nabi ya terus dirasake dimakan, enak lah, berarti udah tidak jadi puasa, padahal itu hari puasa sunnah, tapi ada makanan beliau dahar, ya berarti tidak jadi puasa. Sebaliknya suatu hari Nabi tidak ada niat berpuasa, ya, berpagi pada istrinya, ada makan pagi tidak hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu saya tak puasa saja. Artinya puasa sunnah itu walaupun tadinya tidak niat puasa, dadaan puasa, niat puasa hari itu boleh kalau puasa sunnah. Apalagi, ya itu tadi juga gitu, tadinya puasa, lah kok diundang walimahan, ya teko wae, dilalah suguhane kok enak-enak ya. Disuguh ya makan aja, enggak apa-apa. Ya ora sida poso gitu aja. Apalagi pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup? Ya. Ada satu pertanyaan mohon dijawab sekarang Ustaz. Ya. Ustaz, mohon pencerahan tentang silaturahim. Ada seseorang karena suatu hal pernah bentrok sama adik kandung saya, sehingga sudah lama sekali sampai sekarang tidak mau memaafkannya. Tidak mau apa? Tidak mau memaafkan, Ustaz. Memaafkan. Maafkan. Ya. Jadi tidak mau memaafkan adik kandungnya. Ya. Aku dan adik-adiknya sudah menasihatinya, tetapi belum mempan. Padahal dia sudah ikut pengajian di perwakilan Sragen. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, sebabnya apa itu kok sampai begitu? Ya, sebabnya apa? Nah, kalau adikmu mungkin murtad, ya ora dimaafkan. Nah, kalau hanya masalah apa? Oh, masalah rebutan warisan, sini. Pengaji kok rebutan warisan ya. Wong kamu warisan itu tidak bekerja, hanya dapat tinggalannya wong mati. Lah kok mbok nggo rebutan. Besok ya mati nggo tinggalannya rebutan anakmu ya. Apa terus akan mewariskan rebutan warisan terus. Kalau orang yang mengaji mengamalkan hasil ngajinya, ya dia harusnya melaksanakan firman Allah wal afina aninas, memaafkan kesalahan orang lain apalagi adiknya. Dan pernah datang minta maaf. Bagi yang sudah minta maaf tadi, kalau dia tidak mau memaafkan, kita sudah minta maaf, sudah insya Allah Allah mengampuni dosanya. Nah, orang yang dimintai maaf tidak memaafkan itulah akan memikul dosanya. Ya, karena Allah itu yang memberi segala sesuatu, yang menghidupkan, yang memelihara, yang menjaganya. Itu saja kalau kamu bertaubat betul-betul, walaupun dosamu sebanyak buih di laut, mohon ampun pada Allah, bertaubat diampuni oleh Tuhan. Nah, kita memberi apa kepada adik kita? Ya, dia mencari makan sendiri, dia ada sendiri, apa-apa sendiri, hanya ada kesalahan minta maaf tidak dimaafkan, ya sudah, jangan putus asa. Nabi kita memerintahkan sil mangkotaak, sambung orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Kalau kakakmu tadi memutuskan hubungan kamu, tidak memaafkan kesalahanmu, kamu sambung, minta maaf, datangi, silaturahim. Kalau dia menolak, nah itu tanda-tanda kefasikan. Karena fasik itu kata Allah, ya antara lain tanda-tandanya
wa yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Ya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dia memutus yang oleh Allah suruh menyambung, termasuk persaudaraan tadi. Salah minta maaf maunya disambung, tidak mau ya, berarti tidak mau memutus, tidak mau menyambung persaudaraan kan? Itu ciri-ciri kefasikan. Jadi ada yang kalau sudah memang mengaku kesalahannya minta maaf, ya sudah, perkara yang dimintai memaafkan atau tidak memaafkan, insya Allah Allah sudah memaafkan karena mengamalkan tuntunan, mengamalkan anjuran Rasulullah.